Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah episode pertama dari Ray Jensen Radio Bandung Trip. Jadi beberapa minggu yang lalu gua sama teman-teman gua, kita ber-15 itu pergi ke Bandung untuk bikin konten di shoot sambil kulineran. Kita visit banyak tempat mulai dari rumah makan, restoran-restoran keren sampai juga bar yang ada di Bandung. Dan konten ini kita namain Chef Day Out, itu akan diupload di channel temen gue yang namanya Turaber, bisa check out linknya di atas. Please check them out, they have a really great content about F&B di Indonesia juga, sama kayak kita. Dan episode kita kali ini, gue akan ngobrol sama Kang Uyul. Dia adalah owner dari rumah makan / warung kopi yang namanya Imah Babaturan. Nah, tempatnya ini lagi hits banget jadi tempat breakfast dan lunch. Makanannya enak-enak dan ceritanya dia itu sangat menarik. Dia punya perjuangan yang luar biasa demi akhirnya bisa memiliki restoran Imah Babaturan ini yang sukses juga. So, I hope this episode will inspire you guys who listen to this episode. As always, if you like our content dan belum subscribe, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, itu bisa follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Thank you very much. Please welcome Kang Uyul. Enjoy the show. Oke, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang kita udah sama Kang Uyul di rumah makan Imah Babaturan, warung kopi Imah Babaturan. Apa kabar Kang Uyul? Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih lo udah mau ke Bandung. Iya, apalagi lagi rame-rame begini kita berantakin nih semua. Lumayan ya. Kita lagi sama teman kita di Turaber, channel Turaber, please check them out. Kita lagi Chef Day Out ceritanya. Dan sekarang mau podcast kalian sama Kang Uyul untuk ceritain pengalamannya Kang. Nah ini tempat udah berapa lama buka? Tepatnya ini, gue mulai warung kopi ini bulan Oktober tahun 2015, berarti udah 6 tahun jalan 6 tahun. Oke. Nah ini udah rame begini, boleh ceritain nggak Kang ke listeners and viewers kita konsepnya nih kayak gimana nih konsepnya? Sebetulnya sih waktu memulai ini tuh sebetulnya nggak ada konsep khusus lah ya. Gue waktu itu niatnya cuma gimana caranya gue punya bisnis. Karena sebenarnya ide awalnya juga karena gue takut pensiun. Jadi gue kawin telat. Terus anak gue masih kecil. Kalau gue gawe terus, gue takut pensiun. Sebenarnya itu. Jadi gue pengen punya usaha apa nih? Gue ngerasa punya potensi di rumah makan. Karena ada darahnya gue itu bisa bisnis tempat makan karena nyokap gue dulu punya warung tongseng. Oke. Jadi itu tongseng kambing. Tongseng kambing. Itu yang bikin gue berbisnis. Tapi sebetulnya kalau ditanya konsep nggak kepikiran sih gue harus mengkonsep seperti apa. Pokoknya gue jualan aja deh. Gitu. Gue jualan aja. Gue coba tempat makan ini lebih serius. Artinya lebih serius. Gue pernah nyoba bisnis yang lain. Gue pernah bikin bakso bangkrut, bikin mie ayam bangkrut, udah punya pengalaman bangkrut maksudnya. Jadi karena dulu gue pikir nggak bisa bisnis kalau sambil kerja. Dulu gue sambil kerja semua, jadi ngerasa so jago lah. Kayak ini sampingan, ini yang utama nggak bisa ternyata. Akhirnya gue mutusin gue keluar kerja dulu, baru gue berbisnis ini. Jadi udah nyemplung aja habis-habisan. Konsep jalan aja sih sebetulnya, jadi berkembang aja. Oh, dari sini ke sini menu ini gitu. Dan lebih kayak gitu. Biasanya kalau bisnis jadi sampingan, pemasukannya jadi sampingan juga. Sampingan juga dan seringnya ketipu. Seringnya ketipu. Ketipu apaan? Sama partner lah. Oh, sama partner. Oh, ada pengalaman iya, juga. Wah, hatam gua mah ditipu udah hatam banget. Mau teman baik, mau teman baru kenal, sikat mah sering banget gua. Makanya begitu gua masuk bisnis ini, gue mau sendiri lah. Sendiri artinya gue sama bini gue, pengen habis-habisan di sini, udah kita jalanin aja gitu. Oke, dan ini kan gue lihat kalau menu makanan itu kan makanan rumahan nih, bisa dibilang. Tapi lu bukan orang F&B. Bukan. Yang masak siapa? Yang masak itu adalah mbak yang ikut keluarga gue
dari gua SMA. Udah ikut keluarga gua kurang lebih 30 tahun. Nah, wow. Mbak ini yang mewariskan resep nyokap sebenarnya. Oke, yang jualan tongseng itu. Oke. Dulu waktu nyokap jualan tongseng, Mbak ngedampingin, nyokap sakit, Mbak yang masak di rumah. Nyokap meninggal, ikut kakak gua, akhirnya ikut gua, akhirnya bikin bisnis ini. Berarti tongsengnya mantap banget dong di sini. Harusnya ya, harusnya. Signature lu di sini tongseng. Signature di sini, tongseng kambing. Terus dari tahun 2015 waktu lu buka, ini perjuangannya gimana nih? Apa langsung rame seperti sekarang nih, buset sama ngantri? Tahun pertama tuh, jadi gini, di Bandung itu biasanya tempat makan baru itu rame, biasanya. Nah masalahnya itu setelah rame orang mau repeat apa enggak, makanan lo cukup enak apa enggak, harga lo masuk apa enggak, lokasi lo gampang ditemuin apa enggak. Nah itu PR-nya biasanya. Jadi tapi tempat baru tuh hampir semua tempat baru di Bandung tuh 3-6 bulan pertama rame lah. Jadi dulu sempat agak anjing nih rame banget, gitu. Taunya akhirnya kan ketemu pasar aslinya kan. Nah itu baru perjuangan itu baru dimulai sebenarnya di situ. Jadi kalau lo mau bilang tahun pertama gimana? Babak belur sih sebetulnya. Gua tuh baru kerasa enak tuh mungkin di tahun kedua mau tahun ketiga. Baru kerasa oke, ketemu ritmenya, menu apa yang harus diduluin, menu apa yang harus kita taruh di sarapan, menu apa, bikin strategi penjualan seperti apa tuh baru di tahun kedua mau ketiga. Jadi selama tahun pertama tuh boleh dibilang ya gua nggak dapat untung. Bisa bayar kontrakan aja. Udah untung. Okay. Itu pun tahun pertama pun gue merugi lumayan gede lah. Wow. Jadi tapi gue optimis artinya gue ngerasa ini punya potensi gitu. Jadi rintangannya gue hajar aja, pokoknya gue nggak mau nyerah aja ini mah. Oke. Ada momen-momen yang bakal gue inget seumur hidup gitu, yang bikin gue tetap semangat ngerunning warung ini. Jadi malam sebelumnya gue belanja ke pasar, karena gue masih belanja sendiri ya. Gue belanja ke pasar, gue inget banget itu belanjaan gue habis 1,5 juta. Gue belanja, berarti kan dapur gue habis nih stok kan. Dengan harapan besok ada yang beli lah. Gitu. Wah, ini amunisi penuh nih, udah siap tempur nih besok nih. Ini udah buka berapa lama nih kejadian ini? Tahun pertama. Masih tahun pertama. Paling lama tahun kedua lah, tapi masih awal-awal banget. Nah hari itu udah seperti biasa, rutinitas pagi, gua datang ke sini, beres-beres, ngecek-ngecek dapur, upload. Sampai ada hari itu tuh tiba-tiba jam 6 sore lah, ada tamu, satu makan nasi goreng, dan setelah itu nggak ada tamu lagi. Sampai jam 10. Dan gue inget pendapatan gue malam itu 325.000 hari itu. Ampun deh. Anjing kata gue, dagang gimana nih udah. Lah gue jadi ngebayangin ya, kayak anjing satu hari aja gue ruginya 1,2. Iya kan udah kayak gitu mentalnya kan. Dan momen itu jadi menyeramkan buat gue gitu. Jadi ketika gue harus ada lah ya capek, jenuh gitu, ada. Tapi ketika gue inget momen itu, nggak bisa gue nggak mau kejadian kayak gitu lagi gitu. Karena gue percaya ukurannya bisnis lo sukses apa enggak, ramai apa enggak itu gimana lo, bukan gimana orang. Jadi kalau lo hari ini sepi, berarti emang effort lo kurang buat ngurus bisnis. Gue pernah utang sampai 90 juta kartu kredit. Ya ampun. Itu kegulung gua. Gua kegulung banget. Karena nggak nutup lagi. Nggak nutup gitu. Tuh hari itu gua ngupload 1,37 foto. Berarti hampir 2 foto satu hari, every single day. Gila. In 6 year. My God. Jadi ada 2000-an foto. Nah karena menurut gua itu yang paling cocok.